Selamat datang di podcast Kopi Bubble, podcast komunitas penuh inspirasi dari Bangka Belitung. Tempat kita berbagi cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas untuk Indonesia. Yuk duduk sejenak, kita mulai obrolan hari ini. Lagi kita mainnya di bener-bener di jalur film 5 cm ya. Ada ya? Ya, waktu itu kita memang sampai di sana. Jalurnya memang satu jalur dan memang jurang ya, kanan kirinya itu bunga elderisnya banyak. Nah itu pas di puncak itu hujan gede, hujan besar, jadi hujan-hujanan nih. Kita mau kemana lagi gitu kan? Hujan-hujanan di sana sambil bersepeda, dingin, udah dingin di atas gunung ya. Dari tubuh kita itu kelihatan banget uap panasnya. Jadi kayak asap keluar dari tubuh kita gitu kan, saking dinginnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Agung Pratama di podcast Kopi Bubble, podcast komunitas penuh inspirasi Bangka Belitung. Nah, di podcast ini kita akan membahas nih kisah-kisah inspiratif dari komunitas-komunitas yang ada di Bangka Belitung tentunya. Nah, Sobat RRI di rumah tahu nggak sih? Atau pernah lihat nggak sih kalau misalnya di jalan-jalan itu ya, ngelihat rombongan-rombongan bersepeda, rutenya panjang, dan mungkin penuh semangat gitu, pakai jersey gitu, misalnya jersey komunitas. Itu pernah nggak ngeliat yang kayak gitu? Atau mungkin komunitas sobat RRI sendiri itu pecinta dari sepeda itu sendiri. Nah, kali ini Dimas sudah mendatangkan nih sebuah komunitas yang tentunya sangat aktif juga di Bangka Belitung, yaitu komunitas Palawija Bike. Ini adalah komunitas sepeda Palawija Bike. Dan kita akan ngobrol langsung bareng seorang narasumber juga, seorang anggota dari komunitas Palawija Bike, yaitu dengan Bang Ristian Angelo atau yang biasa disebutnya Bang Leo. Selamat pagi Bang Leo. Halo, selamat pagi. Ya. Gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Iya. Abang kalau misalnya masuk ke komunitas ini sendiri, masuk dari tahun berapa Bang? Dari awal. Dari awal? Oh berarti Abang ini salah satu foundernya ya? Iya, salah satu foundernya. Salah satu founder dari komunitas sepeda Palawija Bike ya. Gimana Bang, ini awal mulanya terbentuknya dari komunitas itu sendiri kayak mana sih Bang? Awal mulanya ya dari hobi kumpul-kumpul, jalan waktu itu kita sering trekking, kemudian nyusurin bukit-bukit, kayaknya kurang jauh ini kita mainnya. Kalau jalan capek, nggak bisa maksimal, akhirnya kita untuk lebih jauh kita coba sepeda gitu kan. Oh, jadi awalnya trekking, hiking dulu ya? Jalan kaki dulu ya awalnya gitu ya? Oh, ternyata berawal dari situ. Terus masuk ke sepeda akhirnya? Iya, masuk ke sepeda biar agak bisa lebih jauh lagi gitu ya? mainnya gitu kan. Itu awalnya berapa orang sih yang bentuk? Pertama kita nggak banyak, berlima waktu itu kan kita sering trekking, terus kemudian ikut kawan-kawan gabung main sepeda, karena kita bersepeda gabung, ketemu satu sama lain, gabung lagi gitu kan, akhirnya rame lah, jadi akhirnya rame, bisa sampai puluhan. Sekarang artinya kan ya puluhan orang lah yang bergabung ke kita gitu kan. Kalau sekarang sendiri udah sampai berapa sih anggotanya Bang? Kalau kita sendiri yang anggota yang ada sih mungkin di sekitar 30-an ya. Cuma yang aktif sering goes bareng-bareng itu masih di angka belasan lah. Masih belasan. Kalau misalnya itu aktif, kalau misalnya lagi mau goes bareng-bareng nih ya gitu ya. Itu tapi ada dong jadwal rutinnya kalau misalnya untuk yang di Bangka sendiri gitu, misalnya mau goes keliling Bangka, itu ada nggak jadwal rutinnya Bang? Kalau goes keliling Bangka, waktu itu kalau goes keliling Bangka itu kita seringnya misalnya pas ulang tahun ya. Ulang tahunnya itu ya kita rencanain kita akan goes kemana gitu kan. Tahun depan kita mau goes kemana, tapi dari tahun ini kita udah nabung dulu gitu untuk biaya-biayanya. Oh, jadi untuk sekaligus memperingati hari ulang tahun dari komunitas itu sendiri ya, goesnya keliling Bangka gitu ya. Itu biasanya berapa jauh sih kalau misalnya keliling Bangka itu, sejauh apa, sampai daerah mana di Bangka? Kalau di Bangka ya, kalau di Bangka untuk Palawija sendiri ya goesnya kita jarang ya, kalau untuk yang sampai ratusan kilo itu jarang. Cuma kita ngambil misalnya kita main di 50 kilo. Kemudian spot-spotnya yang kita, sebenarnya spot-spot yang kita tuju aja sebenarnya, kita pantai mana atau di mana kita ke Maras kah atau kemana kalau yang di Bangka gitu kan. Oh, artinya sepedahannya nggak hanya fokus ke sepeda untuk keliling sepeda aja ya, tapi sekaligus
mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Bangka karena memang Belitung ya. konsep kita sebenarnya bukan bersepeda yang terlalu bersepeda banget, tapi kita lebih ke spot-spot tujuannya juga gitu kan. Tapi dengan sepeda kita mencapai ke sana gitu. Oh iya, itu jadi selain emang hobi bersepeda, hobi traveling juga ya. Kita mendatangi tempat-tempat wisata itu sendiri tuh ya. Iya, sesuai namanya lah. Sesuai namanya. Palawija ya, pencinta alam, wisata dan jalan-jalan. Oh, ternyata Palawija itu singkatan ya? Iya. Pencinta alam, Wisata dan wisata jalan-jalan. dan jalan-jalan. Wih, ini seru banget ya. Ini kayaknya cocok sih kalau misalnya aku ikut ke sini nih kayaknya nih. Iya. Oh iya, berarti itu tahun berapa didirikannya dari komunitas ini sendiri? Kalau berdirinya Palawija Bike itu 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu berarti sekitar 2011-an. 2011 ya. Tanggalnya? Tanggal 1 Maret. 1 Maret. Oh, 1 Maret 2011. Wah, Ya, udah lama banget ya. Udah ada 14 tahun 14 ya? tahun kemarin kan. Maret kemarin 14 tahun. 14 tahun. Berarti selama 14 tahun ini nih, untuk jalan-jalan touring nih, touring sepeda yang paling jauh tuh sampai mana? Yang keluar daerah? Kalau touringnya atau kita bergoesnya ya, bukan dari sini harus bukan dari ke sini sampai sana tapi ya, mungkin kalau kita mendatangi tempatnya, kita touringnya itu kita bermain sepedanya sudah beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa. Oh, di Sumatera dan Jawa. Ya, kemarin kita terakhir ke Pagar Alam kalau nggak salah. Ke Pagar Alam. Sana. Tapi yang selingnya kita ke Jawa. Oh. Kita ke Bali juga udah pernah, Bali, Bromo, kemudian Malang ya. Wih, seru Jogja. banget ya. Sepedahan di sana ya? Iya, sepedaan di sana. Memang mainnya di Bromonya. Di Bromonya Iya. ya? Itu, ntar dulu, berarti kan bawa sepeda dari sini kan? Iya. Nah, itu kalau misalnya kayak gitu bawa sepeda dari sini biasanya bawa ongkos untuk ngangkut sepedanya dulu nih, terlepas dari orangnya ya gitu, maksudnya Iya. sepedanya itu kira-kira habis berapa sih? Kalau sepeda biasanya kan kalau dulu tiketnya kan udah termasuk bagasi ya. Yang penting jangan melebihi Iya, 20 bagasi kilo ya. kalau nggak Kalau salah ya. sekarang katanya 200 ribuan per Per untuk sepedanya? sepeda, iya. 200 ribuan lah kurang lebih ya. Jadi berarti yang harus disiapkan Sobat RR ini kalau misalnya mau ikut touring keluar daerah, berarti kan selain tiket diri sendiri, tambah mungkin 200 ribu lah untuk sepedanya gitu lah kira-kira ya. Nah, ya itu kira-kira kalau misalnya mau touring keluar daerah, itu mungkin kan Sobat RRI pengen tahu nih, oh kalau misalnya bawa sepeda keluar daerah berapa ya, mahal nggak ya gitu kan, kadang nggak tahu nih, apalagi kayak Dimas awam kan, kalau misalnya belum pernah ikutan kayak gitu maksudnya. Oke, terus kalau misalnya nih, kalau itu berarti kalau misalnya keluar daerah emang udah ada jadwal khususnya atau sekaligus ikutan memperingati pas ulang tahun juga? Iya. Kadang-kadang memang kita perencanaannya dadakan. Pas ini udah ngingetin, oh kita hari tahun ini mau kemana. Udah begitu pulang, tahun depan kita kemana lagi. Jadi udah mulai nyicil ya. Iya. Ke tahun depan itu buat biaya pembiayaan semua. Jadi nggak terlalu berat di ujung-ujungnya gitu kan. Oh iya, berarti kira-kira nanti tahun depan nih mau ke sini, Ya, kita nabung, kira-kira nabung nih, habisnya berapa nih berapa ya? gitu kan. Satu orang kira-kira habis berapa, ya udah. Nah, Iya, sekaligus ngunjungin Iya. destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah tersebut gitu ya. Wah, itu seru banget ya. Jadi pengen oh iya, kebetulan kalau misalnya ada nggak sih, maksudnya kan sekarang mungkin banyak nih yang pengen gabung komunitas, maksudnya ikut sekalian jalan-jalan kayak gitu, apalagi komunitas wisata kayak gini kan, wisata dan jalan-jalan gitu kan. Nah, itu bisa nggak sih kalau misalnya orang luar tuh pengen gabung ke komunitas ini, bisa nggak sebenarnya? Bisa. Ada nggak syarat-syarat? Enggak, bener punya sepeda aja dan Yang mau punya sepeda bersepeda aja ya? Iya. Tapi ada nggak sih sepeda khusus, maksudnya sepedanya harus ini gitu, misalnya BMX misalnya kan? Kalau kita kan, karena kita yang lebih kita mainkan ini kan karena wisatanya itu kadang-kadang yang bisa di semua trek, mungkin ya jenis sepeda yang kita pakai MTB ya. Pakai MTB ya jenisnya karena ya? memang ya bisa lewat jalan tanah atau segala macam. Karena kan kita masuk daerah-daerah ini tuh wisatanya kadang-kadang nggak jalan raya semua jalan gitu raya kan. semua. Iya. Kadang ada jalan tanah, jalan Iya. yang penting sepedanya bisa untuk melewati rute-rute itu Iya, ya, rute-rute tertentu. Nah, kalau misalnya Dimas punya sepeda ontel nih, sepeda ontel yang tua itu, yang sepeda Jawa itu yang Iya. kan. Nah, itu boleh nggak kalau misalnya gabung? Boleh aja. Cuma kan nanti pas Susah akhirnya sebenarnya nanti maksudnya. kan iya. Jadi paling mungkin ikutnya ya udah kita gosip ngopi aja. Iya benar-benar, kalau misalnya untuk jauh juga capek sendiri ya Iya. berarti ya. Benar. Oh, tapi sepeda itu antik banget sih menurut Dimas. Iya. Dimas tuh kadang kalau misalnya ngeliat, kayaknya pingin deh punya sepeda itu. Tapi kalau misalnya punya sepeda itu kayaknya susah nggak ya buat touring gitu kadang. Kalau misalnya dari Bang Leo sendiri
punya tipe sepeda apa aja? Kalau saya sih tipe sepeda ya hampir semua ya kita punya gitu ya. Artinya MTB, kemudian pernah MTB juga ada beberapa macam kan, ada yang downhill-nya, kan versinya beda juga gitu kan. Iya. Kemudian RB juga kita ada, sama sepeda lipat. Sama sepeda lipat ya. juga ada. Emang pecinta sepeda, Sobat RRI ini emang Bang Leo emang pecinta sepeda nih, banyak sepedanya gitu, maksudnya bukan cuma satu, terus kan sepedaan kemana-mana gitu. Jadi tergantung rutenya mau kemana gitu ya Bang ya. Iya. Itu kalau misalnya, nah menurut Abang nih, kalau misalnya ada yang bilang nih, Sobat RRI di rumah ataupun dimanapun Sobat RRI berada ya, ada yang bilang, sepedahan ini hobi mahal gitu. Emang menurut Abang sendiri mahal nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya tergantung. Jadi yang bikin mahal itu kan barang yang mau kita beli. Iya benar. Pengen kelengkapannya ya, bukan. Enggak, kelengkapannya juga enggak seperti yang kita pikirkan. Yang bikin mahal itu kalau kita berbicara udah merek, udah brandednya gimana gitu. Padahal kalau kita secara fungsional ngapain? Kalau kita ngambil fungsionalnya aja. Benar. Kadang gengsinya yang mahal ya Bang ya, bukan hobinya sebenarnya yang mahal ya. Oh iya benar. Tapi ya memang kalau untuk mendukung kita kenyamanan ya, orang bilang kan pasti ada barang itu pasti ada harga gitu kan, ada harga pasti ada kelebihannya yang bikin nyaman gitu. Iya, artinya nggak harus mahal Nggak gitu harus Bang ya. mahal. Ya, ada kok merek-merek mungkin alternatif yang bisa lebih miring harganya gitu ya. Betul. Oh gitu. Iya tuh, jadi sepedahan tuh bukan hobi mahal. Yang mahal tuh gengsinya gitu. Jadi bisa kok beli, ada sepeda-sepeda yang MTB yang mungkin miring harganya gitu ya, nggak harus mahal gitu, ada kok. Jadi nggak usah takut untuk punya hobi sepeda gitu, kalian bisa kok, banyak pilihan sepeda. Oh iya, kalau misalnya untuk kelengkapan sendiri, kira-kira kalau misalnya kita mau touring nih, misalnya di Bangka 50 kilo, kita mau 50 kilo atau 30 kilo gitu ya, kira-kira persiapannya apa aja sih, atau kelengkapan apa aja yang harus dipunyai minimal gitu untuk bisa? Ya, kalau kita pemain touring ya ataupun pemain adventure gitu ya, yang biasanya kan pasti kelengkapannya yang paling penting itu biasanya tasnya itu, kemudian isinya nanti bisa ban dalam, kemudian tools kit ya. Ini tas belakang apa tas belakang? Tas belakang ya. Nah biasanya yang sudah ada langsung dengan kantong minumnya. Iya. Ada camelback ya kalau istilahnya dulu ya. Kemudian ya itu nanti isinya paling mungkin stok makanan kita gitu kan, kemudian karena kan kita melewati hutan ya, kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang bisa saja isinya kompor kecil portable untuk camping gitu kan, kita bawa sana gitu kan ya. Kemudian isinya ban dalam ataupun peralatan kunci-kunci ataupun part-part yang kita perlukan, takutnya ada sesuatu yang rusak di tengah hutan gitu kan. Di jalan ya. Iya. Tapi pernah nggak ngalami kerusakan yang, maksudnya hal yang paling parah yang pernah dialami nih kerusakannya itu, kalau misalnya Bang Leo sendiri apa sih? Misalnya lagi touring, apa ternyata stangnya copot, bannya copot? Jarang sih, jarang ya. Kalau itu kebanyakan paling ban bocor ya. Di hutan itu ban bocor sama patah di rear belakang ya, rear RD kalau kita bilang, rear derailleur itu. Itu biasanya kalau misalnya patah kayak nyangkut di akar atau apa gitu kan, patah gitu. Iya, karena emang kita kan touringnya nggak cuma di jalan raya aja, karena gitu. hutan kan. Itu berarti kalau misalnya kalau misalnya ban kan, bannya bukan ban tubeless ya? Enggak, pakai ban dalam. Pakai ban dalam ya, bukan pakai ban tubeless. Tapi ada nggak sih sebenarnya ban tubelessnya kalau misalnya itu? Ada ya, tapi saya mungkin kebanyakan di RB kali ya. Kalau di MTB kebanyakan masih pakai ban dalam ya. Gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak kayak motor ya. Kalau motor sekarang kan kebanyakan pakai ban ya, walaupun ada pilihan juga gitu ya, mau pakai ban dalam atau mau pakai ban tubeless gitu kan ya. Oh gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya nih untuk safety-nya sendiri, keamanan waktu berkendaranya itu tuh apa aja kira-kira yang harus dimiliki sama teman-teman Sobat RRI di rumah untuk keamanan? Pertama kalau sepeda sih pasti helm ya. Helm itu wajib ya. Kemudian mungkin sunglass ya atau kacamata untuk bersepeda, glove-nya, sarung tangannya kan. Kemudian sepatunya juga harus yang mumpuni lah, jangan pakai sendal lah, artinya gitu, harus pakai sendal. Kalau pakai sendal nanti bisa betul. Bersepeda ya
pakai sepatu lah gitu pakai kan. sepatu, ya. Walaupun kita nggak ada sepatu sepeda yang khusus, mungkin ya minimal bersepatu lah Pakai gitu. sepatu lah itu, sepatu standar aja lah. Ya, artinya biar safety-nya ada lah di kita gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kita main DH mungkin body tag lebih lengkap lagi. Harus lebih lengkap lagi ya. Neck brace-nya kan harus pelindung leher, mungkin kita pakai dada karena itu resikonya lebih besar. Iya, resikonya lebih besar karena turun Iya, gunung kan turun jatuhnya kalau gunung, misalnya ya, downhill kan ya. ya. Oh, iya. Nah, itu kalau misalnya untuk kelengkapan safety itu sendiri itu mahal nggak sebenarnya? Tergantung merek. Tergantung merek. Iya. Ya? Kalau misalnya yang perlu nggak sih pakai yang untuk pelindung siku, pelindung dengkul itu? Kalau di downhill perlu lah. Oh, kalau downhill perlu ya? Iya sih. Kalau misalnya di downhill jatuhnya. Betul. Helmnya juga udah pasti beda ya. Oh, iya, helmnya pasti full face semua gitu kan. Oh iya. Oh berarti. Tapi kira-kira berapa tuh untuk ngabisin untuk misalnya yang standar lah, yang normal, nggak perlu yang bagus-bagus banget gitu? Ya, yang Untuk harga safety. normal ya. Kalau harga ini relatif sih. Nanti saya bilang begini, ada yang bilang mahal, tadi ada yang bilang murah gitu kan. Ada yang bilang enggak. Iya, Tapi kira-kira lah menurut Bang kalau Leo yang nih, fungsional aja iya, ya, fungsional aja ya. Mungkin untuk perlengkapan perlindungan body tag-nya atau segala macam dari helm. Kita mainnya di sepeda apa dulu nih? Sepeda yang Kalau biasa aja. yang biasanya MTB ya. Yang MTB, nggak usah biasa, downhill deh. yang masih kita biasa-biasa aja ya mainnya. Ya mungkin dia habisnya mungkin di harga 1 jutaan lah, Oh, 1 dengan jutaan. helm, Itu helm aja tuh ya? Enggak. Oh, Helmnya udah. paling ratusan ribu udah ada. Helm ratusan ribu udah ada ya? Ya tergantung. Itu 1 jutaan tuh Ya udah mungkin dapet udah kacamata, kemudian terus sarung tangannya, ada ya, sepatunya sama gitu sepatu kan. ya. Iya. Nah tuh 1 jutaan ditambah sepedanya kira-kira yang standar fungsional aja nih. Sepeda yang standar yang enak-enak buat main di apa? Iya. Di Track MTB ya, MTB, artinya bisa aksi itu dengan harga-harga yang di kelas 6 jutaan itu udah bagus ya? udah enak lah. Kelas 6 jutaan tuh udah enak tuh, itu yang fungsional Udah bisa, ya. Perlu nyari yang 20 juta atau 15 juta itu gengsi Iya. sisanya. Tapi ya kalau untuk udah untuk kompetisi ataupun kenyamanan dan memang beda lah artinya ya. Memang permainannya ini memang gue mencari safety yang lebih nyaman, artinya empuknya, shock breakernya atau segala macam ya memang lebih mahal lagi ya. Mahal lagi. Itu untuk yang profesional ya. Kalau misalnya kita yang nggak profesional juga nggak apa-apa. Yang penting ada duit. Emang mampu ya gitu. Kalau misalnya emang mampu nggak apa-apa gitu. Maksudnya beli gengsinya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya teman-teman yang pengen masuk yang kira-kira budgetnya masih pas-pasan gitu ya maksudnya. Ini nggak lagi ngejek gitu maksudnya, ngomong aja gitu maksudnya. Kalau misalnya budgetnya masih minim, masih pas-pasan, beli aja yang untuk fungsional dulu. Yang penting hobinya tersalurkan dulu gitu kan. Karena kan mainnya kita kan buat nikmati sih ya, sebenarnya nikmati buat alam nikmati aja gitu kan. Iya, sebenarnya kan kayak gitu. Yang penting bisa jalan-jalan, touring bareng teman-teman ke alam gitu kan. Oh, tapi artinya tadi tuh sebenarnya pengen nanya, kalau misalnya sepedahan pernah nggak sih sambil ke alam? Emang ke alam terus ya gitu. Jadi selain nikmatin sepedahan, nikmatin juga destinasi wisatanya. Iya, gitu ya. memang itu yang kita cari. Memang konsep kita di situ gitu kan. Konsepnya di situ. Palawija itu. Pernah nggak sih naik Gunung Maras? Pernah. Bukit ya? Bukit apa gunung ya? Bingung ya, saya juga masih bingung kalau Gunung Maras itu. Makanya kalau kita sini orang Bangka namanya Gunung Maras, tapi kalau di ini Gunung Maras itu ya gitu. Iya, pernah nyampe puncak. Kalau nyampe puncaknya enggak, tapi kita pernah ke daerah air terjun Dalil itu ya, kita goes dari ini, kita main di sana. Sampai ke sana, sampai di Maruyan juga pernah, tapi kita nggak nyampe bawa sepeda ke atas ya. Oh iya, karena sampai parkiran aja ya? Di parkiran. Iya, karena treknya agak lumayan, kalau misalnya sampai sana nggak bisa dilewatin sepeda. Ya bisa sih kalau digendong sepedanya kan gitu. Iya, kalau misalnya sampai ke Bali, pernah? Kalau kita juga waktu itu pernah ada event dari PT Teens waktu itu, PT Timah yang BKT Teens Tour de Bubble waktu itu pernah di awal-awal musim boomingnya sepeda-sepeda MTB ya. Dari kita Palawija juga pernah mengikuti itu mengelilingi Bangka Belitung. Jadi memang mainnya keliling Bangka Belitung mungkin 1150 kilo lah. Ya. Tapi itu nggak sehari kan? Nggak sehari. Itu berapa hari? Kemarin kita di 14 hari lah, 2 minggu kalinya ya. Goesnya 11 hari kalau nggak salah. Berarti dari ujung sampai ujung Bangka itu pernah dikelilingin semua ya? Iya, sampai Pulau Belitung, nyebrang kita. Oh, sampai Pulau Belitung bahkan. Jadi kita startnya dulu dari Belitung,
kemudian main di Belitung, kemudian berlayar lagi ke Tebuali, baru dari Tebuali langsung ke mana? Mentok ya, Bangka Barat, muter Bangka. Oh, tapi untuk akomodasi kayak misalnya kamar atau Ya, itu disediakan, disediakan sama waktu PT. itu. Ya, gitu kita ya? cuma waktu itu kita ada beberapa orang dari kita ikut ke sana. Oh, wih, seru banget ya kalau misalnya kayak gitu ya. Itu rutin gak sih ada event-event kayak gini? Nah, diharapnya pengennya ada ya, biar ada lagi. Harapannya rutin ya, kalau misalnya mungkin ada nanti. Iya, mungkin RRI bisa. Iya, mungkin PT-PT kayak misalnya Tima gitu ya, bisa Iya. nonton ya. Itu bisa tuh dirutinin, banyak loh peminatnya. Kayaknya aku Iya. juga minat soalnya gitu. Langsung beli sepeda nih soal ini gitu. Oke, nah terus kalau misalnya, itu kan event-event dari itu. Kalau misalnya event-event kompetisi gitu, itu sering nggak ikut? ngikutin? Event kompetisi kalau untuk Palawija Bike sendiri nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau misalnya Bang Leo sendiri Nggak juga. Nggak juga Belum ya? pernah. belum pernah ikut Beda. kompetisi. Kalau yang kompetisi memang ada di komunitas yang lain ya. Mungkin ya. Oh iya iya. Mungkin di iya. BMX ataupun di RD ya, road race ya, mungkin ada. Tapi kalau di Palawija memang konsepnya kita ya udah, kita pariwisata, itu apa? Pencinta alam, wisata dan jalan. jalan, ya? Iya, konsepnya itu aja. Tapi kayaknya emang kalau Dimas sendiri lebih cocoknya ke Palawija sih jatuhnya ini kayaknya. Mau nih kayaknya gitu. Cuman beli sepeda dulu ya kita gitu. Dulu kita gabung nanti kalau misalnya beli sepeda ya gitu. Siap. Kita touring kemana gitu kan. Pengen banget. Iyalah, udah lama soalnya udah beberapa tahun di Bangka nih, tapi belum pernah nih nyampe puncak Maras. Kayak pengen aja gitu sampai puncaknya. Kalau sampai bawahnya sampai air terjunnya Iya. udah ada kan Manjang Merah, Meruyan, terusan yang ya air terjun di bawah Marasnya itu apa namanya? Air terjun. Lakedangnya, banyak Lakedang sih. dan lain-lain itu udah pernah. Tapi sampai ke puncak Marasnya tuh belum pernah. Iya. Kayak pengen nih kayaknya gitu sekalian trekking sampai puncak Maras gitu Iya. maksudnya. Oke, terus kalau dari selama 14 tahun Palawija ini ada nggak sih hal-hal yang berkesan atau mungkin pas lagi touring kemana gitu yang paling berkesan buat Bang Leo? Banyak sih. Kalau ditanya berkesan, semua perjalanan itu punya kesan semua. Punya kesan semua. Iya. Tapi yang paling keinget terus nih kira-kira yang pas lagi jalan-jalan kemana tuh? Ke puncak kayaknya itu di Bandung, di Bogor ya. Oh, di Bogor. Nah, kita waktu itu main di puncak. Ya, namanya anak-anak sini kan puncak itu kan dingin ya. Iya benar-benar. Jadi kita main di puncak itu karena sok-sok gimana gitu kan, kita nggak pakai perlengkapan yang banyak, bajunya Oh, iya, ada iya. temen yang pakai singlet, dia kirain biasa aja gitu kan, ternyata dia kedinginan. Karena pakai gigil di puncak. dalamnya. Tapi kayak gitu terus kalau misalnya gigil kayak gitu akhirnya kayak mana? Udah sampai akhirnya terusan dijemput mobil gitu. Enggak, tetap aja dia ikut main ya, karena memang agak aneh emang teman-teman. Pulang-pulang masuk angin nggak? Karena jadi ya udah goes aja, ngebut aja di gunung itu gitu kan. Waktu itu kan di puncak itu ya di benar-benar di puncaknya lah itu. Kita main itu dari perkebunan teh itu kan ya memang dingin. Memang dingin, iya memang Pakai dingin baju sana, kan. kaos. Orang di rumah aja nggak keluar dingin gitu, apalagi keluar gitu. Apalagi kita kan anak pantai yang tiba-tiba Benar. biasa panas. Biasa panas ya. Sampai ke sana dingin ya. Sama di Bromo juga begitu. Di Bromo lebih berkesan lagi. Kita mainnya di benar-benar di apa? Jalur film 5 cm iya. ya. Ada ya? Ya, waktu itu kita memang sampai di sana. Jalurnya memang satu jalur dan memang jurang ya, kanan kirinya itu bunga elderwisnya banyak. Iya. Nah, itu pas di puncak itu hujan gede. Oh, Hujan jadi besar, hujan-hujanan. jadi hujan-hujanan nih. Kita mau kemana lagi gitu kan? Oh, iya, Hujan-hujanan di sana sambil bersepeda, dingin, udah dingin di atas gunung ya, di Bromo, di Penanjakan kalau nggak salah itu daerahnya namanya. Nah itu dingin sekali, Kabut hujan, biasanya. kabut nggak kelihatan. Iya. Nah itu jangan sampai jatuh ya, Iya, nanti benar. susah tim SAR kayak kita gitu. Iya, nanti susah lagi. Nanti rakyat dari negara lain ini lagi ya, langsung protes lagi kayak Iya, kemarin-kemarin betul. itu ya. Nah, itu berkesan juga. Jadi sampai begitu kita udah sampai di ini, dari tubuh kita itu kelihatan banget apa uap panasnya. Jadi kayak asap keluar iya, dari keluar tubuh asap. kita gitu kan, saking dinginnya Emang gitu udah kan. kabut gitu kan, Iya, tambah uap iya, gitu ya. udah kita kan panas tuh. Dan itu. Jadi benar-benar kayak film Dragon Ball mungkin udah berasap gitu. Tapi ini nggak sih, apa namanya, nggak nyiapin jas hujan gitu?
Ada yang kita pakai. Cuma kadang-kadang kan kita risih ya, pakai jas hujan. Masih sepeda, kalau misalnya sepeda, kalau motoran masih lagi. Kalau sepeda tuh kayak masih risih. Udah nikmati aja. Jadi cuma tasnya aja yang dimantelin gitu, yang dikasihin, biar nggak basah. Yang penting di dalamnya aman gitu. Aman, nggak basah. Soalnya ada HP, dompet gitu kan biasa. Wih, pernah sih. Maksudnya kemarin ke Bromo, kebetulan pas kami ke Bromo, pas Dimas ke Bromo tuh kemarin juga pas lagi kabut, yang di bagian jurang-jurangnya itu. Jadi kebayang sama dia, kalau misalnya sepedahan lagi kabut-kabut kayak gitu, hujan seru sih gitu, tapi serem juga ya gitu, ada seremnya juga. Iya banget gitu, aduh. Tapi kan kalau misalnya dari atas biasanya kalau misalnya turun ke bagian daerah itu ya goesnya juga nggak seberapa berat ya, karena kan turun gitu. Ya kalau memang di sana memang, tapi kan memang berbahaya ya, artinya trek turunan itu tidak seperti yang kita bayangkan, enak nih goes turun, tapi kan treknya kadang-kadang nipu ya, saking derasnya kita nggak tahu di depan itu mungkin ada lubang, ada jurang atau apa gitu kan. Iya itu bahaya banget sih, makanya selain emang kita harus sudah expert dalam bersepedanya sendiri gitu ya, kita harus hafal medannya gitu, maksudnya minimal tahu lah, oh di depan tuh belokan tajam, di depan tuh jurang, jangan asal kebut-kebut nggak direm tiba-tiba lompat ke bawah gitu kan, 200 meter nanti negara lain lagi yang gitu, negara lain lagi komen gitu ya. Oke. Itu seru banget. Jadi kalau misalnya ke Bandung pernah, ke Bromo pernah. Iya. Ke Bali pernah? Iya. Di Bali kita bermainnya di Gunung Gunung Agung ya. Gunung Agung. Gunung Agung ya di Bali ya kalau nggak salah. Iya, atapnya Bali ya. Iya, Gunung Agung. Pokoknya di depannya ada Gunung Agung apa? Ya Gunung Agung ya. Iya, kalau nggak salah Gunung Agung sih sebenarnya. Di situ juga. Di itu pokoknya kita mainnya di tempat apa tuh? Daerah geotermal namanya. Itu memang enak juga, memang itu juga pengalaman yang enak juga tuh, keren di Bali itu, memang suasananya enak banget. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, keluar kota kayak gitu, member yang ikut ada berapa sih biasanya? Cukup banyak. Artinya kita memang member yang mau ikut kita nabung dulu nih. Nah, kalau memang ada yang kekurangan atau gitu, sama-sama kita sesatu komunitas ini, yang penting kamu berangkat, kita urunan-urunan gitu kan, mana yang kurang satu minum semua minum lah gitu, satu makan semua makan lah gitu intinya ya. Rata-rata belasan juga yang berangkat gitu. Nyampe ya belasan? Nyampe bisa sampai 17, 18 orang kadang-kadang. Iya. Gimana nih, sobat era di rumah udah pengen join belum? Kalau Dimas aja sebenarnya pengen join beli sepeda dulu, tapi kita nyari ya. Abis ini kita riset sepeda yang kira-kira kita mampu nanti belinya, kita join kalau misalnya biar bisa ikut keluar kota, kita jalan-jalan gitu. Asik banget ya. Tapi kalau misalnya mau join nih, kalau misalnya mau ikut join ke komunitas ini, itu gimana cara joinnya, Bang Leo? Pertama ya hubungi kita aja dulu gitu kan. Tahu di mana kita ada di Jalan Imam Bonjol ya. Base campnya di situ ya? Base camp kita ada di situ, di Imam Bonjol, tepatnya di dekat warung bakso Mas Ali. Ke Masjid Agung. Di dekat warung bakso Mas Ali. Iya, itu kita memang di situlah sering kita kumpul. Ya kadang-kadang jadi base camp juga, anak-anak perbaiki ataupun ngerakit sepeda juga kadang-kadang di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngerakit sepeda atau memperbaiki sepeda juga biasanya di situ bisa gitu ya. Bisa. Di dekat bakso Mas Ali, Imam Bonjol ya. Iya. Orang-orang Bangka pasti tahu lah bakso Mas Ali. Siapa sih yang nggak tahu bakso Mas Ali? Tapi ini kita nggak lagi nyponsori bakso Mas Ali gitu maksudnya. Di sebelahnya gitu maksudnya. Jadi kumpul-kumpulnya di situ, ada nggak jadwal khususnya untuk kopdar kayak gitu? Kalau sekarang mungkin kalau sekarang ini karena kesibukan masing-masing, kadang-kadang sudah mulai berkurang ya intensitas kita bertemu ataupun ini. Tapi masih beberapa teman-teman juga masih goes bareng, senior-senior yang udah sepuh-sepuh juga masih ada goes bareng gitu kan. Sesepuh-sesepuh kita itu masih ada. Tapi ada nggak rencana dalam waktu dekat, atau mungkin udah ada rencana nih next event kita mau jalan-jalan kemana gitu, ada nggak sih? Kalau kemarin event-event yang udah ada sekarang, mungkin karena tiket sekarang udah lumayan tinggi, kemudian waktu kita semakin berkurang, kebanyakannya goesnya di lokal aja setiap kita ulang tahun. Mungkin kita bikin acara apa nanti di Pantai Tuing kah, ataupun di Maras kah, kita bikin gitu kan. Artinya belum ada nih ya, rencana untuk keluar kota ini? Belum ada omongan sama teman-teman ya? Karena memang
kesibukan masing-masing kayaknya belum dulu nih kita Iya. pending gitu kan. Tapi kan biasanya juga tiba-tiba nanti kepikiran, kayaknya seru nih ke sini gitu, Iya, tiba-tiba betul, ya gitu kan, betul, dadakannya betul. itu Iya. kadang kan ya. Terakhir ya seru ke nih. Pagar Alam sih kemarin. Pagar Alam. Itu kalau misalnya kalau misalnya pas di Pagar Alam, berarti emang nginepnya di Pagar Alam atau Iya, dari Pagar Palembang? Enggak. Ya kita bawa sepeda ke sini kan nanti Langsung mainnya di Pagar Alam. mainnya ya, di Pagar Alam. Pagar Alam, iya. Nginepnya di Pagar Alam gitu. Betul. Kalau ini ke kebun tehnya itu ya, sama Iya, puncaknya. sama ya di apa? Di gunung apa ya? Dempo ya? Gunung Bukan Dempo. Dempo ya? Bawa Dempo ya kali ya. Bawahnya Dempo yang gunung tehnya itu. Iya. Tempat PTPN. Iya. PTPN Pokoknya di ya? situ lah ya. Oh iya, soalnya kemarin pas Dimas kesana itu juga kabut, Iya. nggak kelihatan tulisan. Katanya kalau misalnya ke atas terus itu nanti ada tulisan Pagar Alam gitu. Iya, nah kita Iya. di situ tuh. Oh, di Ya, situ dulu ya? di Pagar Alam ya di atas tuh kan, ya. Nah itu kemarin dari tengah-tengah tuh nggak kelihatan karena ketutupan kabut di mana, makanya nggak nyampe atas itu. Cuman nggak sepedahan. Naik mobil, kalau misalnya sepedahan waktu itu belum punya sepeda, selain itu kayaknya nggak tahu ya kuat apa enggak gitu. Soalnya nanjaknya lumayan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, seru banget itu tadi obrolan kita bareng sama Bang Leo. Bang Leo, kalau misalnya suruh ini Dimas kasih pertanyaan cepet dadakan, kalau misalnya ini nanti Abang jawab cepet aja. Abang kalau misalnya suruh milih sepeda balap atau sepeda santai? Sepeda santai. Sepeda santai. Kenapa, Bang? Ya karena saya bukan pembalap. Simpel ya, karena bukan pembalap gitu ya. Jadi milihnya masih sepeda Iya. santai ya gitu. Kalau misalnya suruh sepedahan, seneng ke pantai apa ke gunung? Ke gunung. Ke gunung, kenapa? Pantai panas. Pantai ya, pantai panas ya. Kalau misalnya gunung dingin ya gitu ya. Benar. Tapi menurut Abang kalau misalnya enak untuk berwisata ya, menurut Abang enak gunung apa pantai sebenarnya? Abang senengnya kemana? Kalau saya, kalau saya senangnya ke gunung. Alasannya selain yang panas tadi ya, gitu Ya alasannya. karena memang lebih banyak ininya apa ya? Lebih banyak tantangannya, lebih banyak yang kita lihat gitu Iya, kan benar, ya. Lebih banyak yang bisa dinikmati. Iya. Ya kalau misalnya Dimas juga senang Bang ke gunung. Menurut Dimas kalau misalnya mau wisata antara pantai atau gunung. Tapi nggak usah yang tinggi-tinggi juga ya. Saya juga nggak suka yang tinggi-tinggi. Oh, nggak suka yang tinggi-tinggi ya? Ngapain nanti udah naik gunung tinggi-tinggi turun lagi. Tapi emang kalau gunung Enggak itu sih. menenangkan. Iya, benar. Gunung menenangkan, di atas tuh kayak tenang, dingin hawanya gitu. Kalau misalnya pantai itu menyenangkan. Iya. Sama sih, yang paling enak itu mainnya gunung, finishnya pantai. Nah itu dapatnya di Bali. Oh iya, benar. Iya. Kalau misalnya di Bali, mana emang tempatnya Betul, bagus kan? betul. Itu dapatnya di Bali waktu itu. Bener-bener kita main di gunung itu finishnya bener-bener Finishnya di di pantai, pantai. ya? Oh, Jadi enak kayak banget. udah- Jadi dua-duanya dapat semua. Dua-duanya dapat semua. Oh, itu seru sih, itu belum pernah sih Dimas kayaknya. Kalau misalnya sekali wisata dari atas gunung, terusan turun, finishnya di pantai, itu kayaknya Iya. boleh juga ya. Gitu. Iya. Tapi pernah mendaki gunung, Bang? Nggak pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Mendaki gunung sampai puncak belum pernah ya? Bukit aja lah. Bukit aja ya. Oke, itu tadi obrolan kita bareng komunitas Palawija Baik Bangka Belitung. Itu Bangka Belitung kan? Bangka, Ah, Bangka. Bangka ya. Ya, jadi komunitas Palawija Baik Bangka bareng Bang Leo, salah satu founder dari komunitas Palawija Baik. Nah, kalau misalnya sobat RRI di rumah pengen gabung, itu boleh banget datang aja langsung ke tempat base campnya, yaitu di sebelah warung Mas Ali Bangka di Sungai Liat. Orang Sungai Liat pasti tahu di sebelah bakso Mas Ali. Kalau misalnya kalian bukan orang Sungai Liat, misalnya orang Tobu Ali nih datang, tanya aja sama orang Sungai Liat, Bang, warung Mas Ali mana sebelahnya? Nah itu pasti disitulah orang Sungai Liat pasti tahu semua warung Mas Ali ya gitu. Jadi gabung aja ke situ, bilang kalau misalnya mau gabung. Tapi kalian harus punya sepeda dulu gitu ya. Kalau misalnya sepedanya nyewa boleh nggak Mas? Boleh. Tapi kan kalau misalnya nyewa nggak tiap hari nanti bisa pakainya ya gitu ya, nggak tiap Iya, waktu gitu. Jadi betul. kalau bisa beli aja punya sendiri sepedanya dan nggak harus mahal. Itu yang penting fungsinya bisa dipakai, bisa buat jalan-jalan, bisa buat touring, yang penting aman lah gitu pokoknya. Nah, itu tadi, mungkin sebelum Dimas tutup nih ya, mungkin ada nggak hal yang ingin disampaikan untuk Sobat RRI di rumah, mungkin biar bisa cinta juga sama sepeda ataupun apapun itulah, mungkin dari Bang Leo ada yang ingin disampaikan, silakan. Apa ya pengen disampaikan ini ya? Ya buat teman-teman atau
para pemula ya mau main sepeda, jangan terlalu memaksa dulu intinya. Kalau mau mulai bersepeda, yang penting nikmati aja. Nikmati, apalagi yang khususnya cuma untuk menikmati jalan aja atau santai gitu kan. Jangan yang terlalu jauh maksa harus touring ke sini sekian ratus kilo. Pelan-pelan dulu, jangan dipaksakan gitu kan. Kalau memang mampu ya nggak apa-apa gitu kan. Kemudian untuk sepeda ya jangan pernah berpikiran kalau hobi sepeda itu juga mahal, enggak. Yang bikin mahal itu brandednya gitu kan. Tapi kalau untuk betul gengsinya. Kemudian gabung aja kalau kita mau bersepeda. Itu lebih rame-rame lebih enak kayak gitu. Iya, sepedaan rame-rame lebih enak daripada sepedaan sendiri ya. Iya. Gitu. Oke? Iya. Nah, itu tadi pesan-pesannya bahwa kalau misalnya untuk teman-teman yang pemula nih, untuk teman-teman pemula jangan langsung nafsu buat sepedahan jauh ya gitu. Jadi bertahap aja dari yang deket dulu, menengah, baru jauh gitu. Artinya diukur dulu kemampuan diri. Kalau misalnya kira-kira, mampu nggak ya segini, jangan langsung dipaksa jauh, nanti pingsan sendiri gitu kan. Olahraga bukannya sehat malah sakit gitu. Jadi diukur dulu kemampuan dirinya. Terusan yang selanjutnya, hobi sepeda tuh nggak mahal kok gitu. Yang mahal gengsinya. Kalau misalnya beli yang fungsional itu insya Allah harganya bisa dicari yang kira-kira harganya miring, yang masuk sama sesuai kantongnya masing-masing gitu ya. Nah, oke, Sobat RRI, seru banget ya obrolan kita bareng komunitas Palawija Bangka Belitung. Apa tadi? Komunitas Palawija Baik Bangka ya. Palawija Baik Bangka, singkatannya apa? Pencinta alam, wisata dan jalan-jalan. Oh ya, pecinta alam, wisata dan jalan-jalan. Palawija Baik Bangka gitu ya. Bareng komunitas Palawija Baik Bangka. Seru banget, dan kalau misalnya mau gabung langsung aja, nanti juga mungkin kontaknya Bang Leo bisa nanti ditaruh di deskripsi ya, nanti di deskripsi. Kalau misalnya mau gabung lewat chat dulu, aku mau ke Basecamp nih, mau gabung kayak gitu misalnya ngobrol, nanti bisa ngechat dulu abangnya. Terima kasih buat Bang Leo udah hadir, semoga sukses selalu, semoga Palawija Baik juga jaya selalu, terus eksis ke depannya gitu ya, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun kemudian gitu, atau mungkin bahkan sampai selamanya gitu ya, jangan sampai mati gitu ya, karena hobi bersepeda tuh nggak ada matinya sih menurut Dimas, selagi memang jalan itu nggak hancur karena kena nuklir gitu ya. Makanya kita nggak boleh ya gitu, kita nggak boleh dukung perang, kita jaga perdamaian gitu, biar bisa sepedahan gitu ya. Oke, jangan lupa juga Sobat RRI di follow akun Instagramnya RRI Sungai Lot Official. Jangan lupa juga seluruh akun sosial medianya RRI di follow, dan juga YouTube-nya jangan lupa di like, subscribe, and di share juga video ini. Terima kasih udah menonton, terima kasih udah menyimak obrolan kami. Terima kasih juga buat Bang Leo sekali lagi udah hadir ya Bang ya. Sudah diundang juga. Oke, sehat dan sukses selalu Bang. Baiklah, itu tadi. Sampai jumpa lagi di podcast Kopi Bubble episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus menginspirasi.